Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk Pak Aldo sekali lagi, Dr. Budi dan Ibu Desi yang udah kumpul untuk kita ngobrol-ngobrol, tanya jawab soal coronavirus ini. Dr. Budi adalah dokter dari Mercy Hospital Fitzgerald dan Philadelphia. Bu Desi ini bekerja di Health Center number 2 di Philadelphia di Broad and Morris. Kita mau ke Pak Aldo untuk tanya pertanyaan. Sudah itu nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi. Kalau misalnya ada seseorang yang belum kena, apa yang harus dia lakukan? Yang stay home nih. Ini sebenarnya adalah keadaan yang ideal sekali. Selama bisa untuk stay home, tetap stay home dan jaga kebersihan diri sendiri. Kalau untuk keluar juga keluar untuk sesuatu yang penting saja seperti grocery. Untuk grocery shopping juga pulang ke rumah, barang-barang itu yang gampang rusak, seperti daging, sayur, buah, itu sebisa mungkin kita bersihkan dulu dengan sanitizing wipes, atau kalau buah dan sayuran bisa langsung dicuci dulu, baru dimasukkan ke kulkas. Barang-barang yang tidak mudah rusak, kalau bisa ditaruh dulu di luar, di satu ruangan yang namanya contaminated room atau dirty room, yang punya garage di garage, yang punya backyard di backyard, taruh dulu di sana selama beberapa hari, baru dibawa masuk ke rumah. Ada orang yang belum kena, tapi dia tetap harus bekerja, dia udah merasa badannya udah berasa agak gak enak. Apa simple tips untuk orang-orang tersebut? Saya juga nggak terlalu bisa bilang apa-apa, tapi sebisa mungkin melakukan self-hygiene sendiri, self-awareness. Jadi, hand sanitizing, cuci tangan sebisa mungkin, kemudian yang seperti saya tadi bilang, selalu jangan menghindari untuk menyentuh muka, mulut, wajah, hidung, dan mata. Mungkin kerja di pabrik, waktu mereka dijemput di dalam mobil van, satu tempat untuk penularan yang sangat beresiko tinggi. Mungkin buat para agent-agent kalau bisa disediakan mobil transport yang lebih, cobalah dibagi jadi cuma 6 orang satu mobil gitu. Untuk supirnya kalau bisa selalu bersihkan mobil sesudah dipakai at the end of the day. Kemudian di pabrik sebisa mungkin jaga jarak, sesering mungkin cuci tangan, self-aware dengan makanan yang dimakan. Mengenai orang-orang yang sudah mulai ada gejala utama dari COVID itu adalah demam, batuk, dan sesak napas. Kalau sudah ada demam dan batuk, udah mulai langsung cari dokter. Gejala yang paling penting adalah mulai sesak napas itu sudah nggak usah ditanya-tanya lagi, itu udah harus langsung. Sementara juga kita tahu bahwa gejala-gejala ini bukan gejala yang spesifik buat COVID. Flu biasa pun begini gitu loh gejalanya. Jadi, kita nggak tahu, tapi jangan dianggap enteng. Kalau bisa batuk dan demam, sudah langsung cari konsultasi dengan dokter, biarlah mereka nanti menentukan apakah Anda harus datang diperiksa atau di rumah dulu. Sekarang kan Indonesia wajib harus memakai masker. Jadi apakah memang masker yang disarankan untuk pakai itu, apakah memang berguna maskernya, dan juga masker seperti apa kalau memang kita nggak punya kayak N95 itu ya, apakah masker-masker kain yang kita buat itu memang tetap bisa membantu mencegah? Masker-masker yang biasa, ataupun walaupun cuma kain, masker kain, itu lebih baik daripada tidak pakai masker sebenarnya. Walaupun efektivitasnya jauh lebih rendah daripada memakai N95 masker, begitu loh. Masker yang paling efektif untuk mencegah penularan itu memang N95. Angkanya itu menunjukkan berapa banyak virus dan kuman-kuman patogen yang bisa difilter. N95 itu 95% yang bisa difilter. Tolong dijatah, yang penting itu adalah pejuang-pejuang di garis depan dulu yang diberikan N95. Pertanyaan saya selanjutnya, Dr. Budi, adalah gini, ini jujur nih, kita di minggu pertama bulan April ini, dengan pola kehidupan masyarakat Philadelphia sekarang ini bakalan last-nya berapa lama lagi nih? Apakah Juni, Juli baru back to normal, atau kalau lebih baik lagi nih, misalnya masyarakat Philadelphia lebih baik lagi, oh mungkin bisa lebih cepat. Atau misalnya masyarakat Philadelphia lebih nakal lagi, oh bisa Agustus, September. Kita pengen dengar
Bukan maksud saya untuk menakut-nakuti, tapi dari pengalaman saya sebagai dokter anestesi yang banyak mengintubasi dan memasang selang nafas untuk penderita COVID yang kemudian memerlukan ventilator, saya melihat dalam beberapa hari terakhir ini jumlah penderita COVID yang serius yang memerlukan ventilator itu meningkat cukup drastis. Jadi artinya apa? Angka new cases kita ini masih terus meningkat. Kita itu masih dalam kurva kita itu masih begini. Belum sampai di peak, boro-boro mau turun. Yang kita lakukan sekarang ini sudah cukup efektif, tapi belum benar-benar efektif. Artinya kita belum bisa terus udah santai-santai sekarang, belum. Ini kita saatnya ini malah sekarang ini saatnya kita harus terus mendisiplinkan diri untuk melakukan social distancing selama kurvanya masih terus ke atas seperti ini. Menurut prediksi saya, akhir April atau awal Mei, baru kita mulai mencapai puncak. Akhir Mei, baru kita mulai turun. Dan moga-moga by June mulai agak relax sedikit. Begitu loh. I'm sorry to say, it is not a sprint. Ini bukannya lari jarak dekat, ini kita maraton sekarang. Jadi kalau bisa siap-siap untuk daya tahan tubuh untuk social distancing ini tetap dipertahankan gitu loh. It is not another week or two. Still couple more weeks at least before we can see the light at the end of the tunnel. Itu loh. Dan jadi saya cuma meminta tolong jangan dianggap enteng masalah ini, dan saya tetap menghimbau teman-teman sekalian untuk tetap melakukan perannya masing-masing untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Terima kasih Dokter Budi atas jawabannya. Kita bersimpati banget ya dengan teman-teman yang berjuang di depan dan juga harus menangani langsung dan melihat langsung saudara-saudara dan teman-teman yang akhirnya harus meninggal karena virus ini. Terus kita mau beralih ke Ibu Desi yang ada di Health Center 2 di Broad and Morris. Mungkin Bu Desi kalau boleh cerita singkat dan cerita sedikit lagi sekarang keadaan di Health Center 2 itu bagaimana, dan kalau memang orang harus datang karena dia mempunyai gejala COVID-19 ini, apakah yang harus mereka mungkin persiapkan atau what to expect sampai di health center? Kalau memang pasien ada merasakan gejala sebelum datang ke walk-in, harap menelpon dulu supaya kita bisa mempersiapkan baju dan peralatannya. Jadi kita bisa siap-siap. Tolong untuk memberikan laporan ke kita ke 215-685-1804 atau 1802. Untuk pasien yang masih sehat, untuk masuk ke dalam, di depan pintu sekarang itu ada kayak meja dengan suster untuk memeriksa Anda sebelum masuk, kayak diperiksa temperaturnya, terus ditanya gejala-gejalanya, dan tujuan Anda ke sana apa. Dan kalau pada saat Anda ke sana, dan ternyata Anda mempunyai gejala, mereka akan memanggil head dokternya, kepala dokternya, untuk mempersiapkan semuanya sebelum Anda dibawa masuk. Anda akan langsung dibawa masuk ke ruang karantina, karena kita punya ruang karantina sendiri yang ada kayak semacam kayak pressure room. Ruangan itu selalu disterilkan setiap jam. Untuk Anda yang datang ke sana, saya minta jujur untuk menjawab apa adanya. Jadi kalau misalnya Anda barusan datang dari New York, Anda harus laporan ke kita bahwa Anda barusan datang dari New York. Karena terus terang New Jersey dan New York sekarang adalah termasuk 2 state yang harus ditanya. Karena New York dan New Jersey adalah zona merah untuk saat ini. Karena kemungkinan besar Anda harus self-karantin selama 14 hari. Tadi sepertinya Dokter Budi ada pertanyaan ya untuk Ibu Desi juga, silakan. Ya, kebetulan ada Ibu Desi di sini. Gimana sebenarnya kalau kita sudah dapat pasien yang confirm COVID-19? Kita tahu pasien ini terutama orang-orang Indonesia ya, yang bekerja, dan kita tahu tipe pekerjaannya di pabrik, kemudian naik mobil rame-rame, satu big van. Ada nggak dari health center atau departemen kesehatan upaya untuk mencegah penularan lebih lanjut gitu? Itu sekarang saya boleh katakan tergantung dengan
pasiennya sendiri. Karena yang kita alami untuk saat ini adalah kesulitan dari kami untuk mengetahui dan melacak orang-orang yang istilahnya kontak, bersentuhan, berkumpul dengan orang yang positif kena virus. Saya nggak tahu kalau pasien itu sendiri itu malu kalau diketahui atau karena takut kalau dituduh dari teman-temannya bahwa kamu adalah pembawa virus, kamu nularin saya, sekarang saya sakit. Yang jadi masalah untuk saat ini adalah saat kami meminta orang itu untuk menyebutkan nama dan data, karena terus terang HIPAA agak dibelokkan sedikit toh untuk situasi ini dengan untuk melacak orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia nggak mau ngaku. Dan akhirnya malah teleponnya ditutup. Kita nggak bisa hubungin dia lagi. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah, saat pasien penderita COVID-19 sudah dinyatakan sembuh, itu yang menyatakan sembuh siapa? Kemudian gimana cara konfirmasinya bahwa dia sudah sembuh dan dia tidak menularkan lagi ke orang lain? Untuk yang sudah sembuh, kalau kondisinya nggak parah, dalam 14 hari itu kita meminta mereka untuk kembali datang, dan kita akan memberikan referral untuk dites lagi di health center nomor 3. Karena di sana adalah pusat testing untuk health center yang bisa langsung ditangani di tempat saat itu kalau memang ada sesuatu. Karena terus terang alat yang ada di health center 2 untuk saat ini kitnya sangat terbatas. Dan suplainya yang banyak itu ada di health center nomor 3 di Jira. Terus kita periksa ke sana, kalau hasilnya nanti ternyata negatif, pasien itu dinyatakan sembuh. Tapi meskipun kelihatan ada gejala, ternyata setelah dites itu negatif, pasien itu tetap akan disuruh karantina selama 14 hari. Nanti setelah 14 hari, mereka minta dia kembali untuk kontrol ke kita lagi. Apakah memungkinkan misalnya health center bekerja sama dengan community leader, khususnya untuk Indonesia? Karena terkadang seseorang masyarakat Indonesia dia bisa lebih comfortable dengan pendetanya atau imamnya atau community leader yang dia lihat yang bisa membantu gitu untuk pekerjaan health center lebih mudah dan juga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Kalau memang ada pasiennya ternyata kenal sama saya dan pengen ngobrolnya sama saya bersedia untuk ngobrol dan untuk terbuka siapa aja sih yang kamu ketemuin. Itu adalah hal yang bagus, like good idea gitu loh. Cuman masalahnya untuk melakukan hal itu, satu saya harus ngomong ke direktur dan direktur juga harus ngomong ke kantor pusat. Antar kantor pusat harus laporan lagi ke health department di health commissioner. Prosedurnya agak lama. Mendingan kalau mau, waktu kalau ada gejala sebagai community leader, ngomong aja sama pasien, kalau mau ada gejala, tolong ngomong sama saya, ntar saya anterin ke sana dan gunakan Anda sebagai emergency contact. Kalau kamu gunakan community leader sebagai emergency contact, dan kita nggak akan perlu petunjuk-petunjuk yang minta jadi approval dari yang atasan karena nama Anda ada di emergency contact. Gini loh, pasien yang saat dia sudah dikonfirmasi menderita COVID, itu selama 3-5 hari pertama dia tidak ada gejala. Saya khawatir selama beberapa hari sebelumnya itu dia sudah menularkan ke beberapa orang gitu loh. Waduh, ini penyebaran di komunitas Indonesia, terutama di South Philadelphia, bakalan dalam beberapa minggu lagi bakal kelihatan ini. Gitu. That's my worries too. Sebenarnya yang saat ini sedang terjadi, yang kemarin banyak telepon ke saya juga adalah sudah ada yang positif, tapi mereka nggak mau namanya disebutkan, dan mereka nggak mau cerita mereka ketemu sama siapa aja, karena malu itu, Dok. Bukan masalah malu doang kalau saya boleh ngomong. Kalau masalah takut dituduh juga, takut dikucilkan, takut dibilang bahwa kamu nularin saya gara-gara kamu, aku sakit gitu loh. Yang itu yang saya alami untuk saat ini di health center. Sebagaimana video yang pernah dibuat
oleh Dokter Budi 1 minggu yang lalu, itu statement yang baik sekali bahwa ini bukan saatnya untuk kita mengkambing hitamkan seseorang, ini bukan saatnya untuk kita cari-cari keselamatan, ini bisa terjadi kepada siapa aja. Nggak dosa untuk bilang, hey saya positif loh, gitu. Dan kalau kita ngedengar ada teman kita yang positif, ini saatnya untuk kita mensupport dia, ini saatnya untuk kita kasih dukungan, bukan ngomongin, bukan ngejelek-jelekin. Hey, it's okay. We are behind you. Kita akan nolongin kamu semua segala macam. Yes. Ini juga yang membedakan antara masyarakat Amerika dan masyarakat kita orang-orang Indonesia, terutama di Philadelphia. Pasien-pasien yang saya lihat, masyarakat Amerika sendiri, mereka itu terbuka. Mereka tidak malu, dan mereka punya kesadaran tinggi untuk mencegah penyebaran virus ini ke komunitas di sekitarnya. Kita begitu kena, mereka ngomong gitu loh. Saya sedang diisolasi diri, tolong teman-teman yang pernah kontak sama saya selama 2 minggu, tolong kontak kamu punya primary care. Jadi himbauan saya adalah tolong pikirkan itu. Kalau kita sembunyi-sembunyikan ini, dan kita nggak peduli dengan penyebaran di komunitas, ini yang saya khawatirkan sekarang. Selama 1-2 minggu lalu kemarin, itu sudah berapa banyak yang terkena kontak dengan penderita COVID di South Philadelphia. Dan kalau ini tidak kita lacak, ini bakal meledak dalam berapa minggu lagi gitu loh. Karena kita tahu orang-orang Indonesia itu tempat ngumpulnya, kita tahu lah, ngumpul tertentunya di mana, kita tahu lifestyle-nya, pagi-pagi satu mobil untuk pergi kerja, ya kan? Penyebarannya akan cepat kalau begini. Saya mau nanya nih, karena ini lagi musim alergi, ada yang bersin-bersin, terus ada hay fever juga. Nah, kalau misalnya saya sesak napas, saya memang biasanya musim kayak gini tuh lagi musim alergi. Tapi kalau saya sesak napas, batuk-batuk, tapi nggak demam, apakah harus khawatir, apa harus check up, atau gimana? Umumnya, gejala sesak nafas penderita COVID itu adalah gejala lanjutan. Gejala awal itu adalah demam dan batuk. Biasanya sesudah beberapa hari, 5-6 hari, sesak nafasnya baru keluar. Karena apa? Sesak nafas penderita COVID itu dikarenakan paru-paru kita itu sudah terendam cairan radang. Jadi paru-paru kita yang biasanya seperti balon yang diisi udara, kemudian kita menarik oksigen untuk masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ini sekarang paru-parunya ini terkena radang yang parah, dan radangnya ini mengeluarkan cairan, paru-paru kita itu kerendam air. Nah, sewaktu kerendam air itu, nggak ada oksigen lagi yang bisa ditarik, gitu loh. Jadi kita mengap-mengap. Dan itulah gejala sesak napas yang kita rasakan. Jadi sesak napasnya karena sebisa mungkin kita mau narik oksigen, tapi nggak dapet, karena paru-paru kita itu terendam cairan radang. Cuma, buat saya sih begini, kalau sesak napas, biar apapun penyebab dari sesak napas, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi tolong cari pertolongan dokter. Satu hal yang saya tekankan kepada orang-orang Indonesia di sini, jangan takut untuk datang dan laporan apa adanya. Dan saya minta sejujur-jujurnya apa yang Anda lakukan, orang-orang di sekitar Anda, berapa keluarga Anda, satu rumah berapa orang, meskipun itu bukan keluarga, tapi roommate sama saja, satu rumah. Jangan ada rasa takut untuk datang. Health center selalu menerima siapapun, punya surat atau tidak punya surat, kita tidak memperdulikan itu. Tolong katakan juga kalau memang Anda benar-benar tidak bekerja, karena kita ada formulir spesial yang Anda bisa isi dan tanda tangan, sehingga Anda hanya membayar ongkos minimum sebanyak $5. Tolong kalau saya marah, saya minta maaf. Jangan dianggap saya jahat, jangan dianggap saya galak. Apa yang saya omongkan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Saya lebih baik mengucapkannya apa yang ada di hati saya daripada saya pendam di dalam hati. Nanti akhirnya ngomel di belakang. Kita ngerti juga lah, Bu Desi. Ngerti banget. Saya pribadi dan juga tentunya atas nama masyarakat Indonesia di Philadelphia dan masyarakat Philadelphia mau mengucapkan banyak terima kasih
untuk Ibu Desi dari Health Center dan juga teman-teman yang bekerja di Health Center. Two thumbs up untuk Ibu Desi, untuk Health Center Number 2 yang selalu memberikan servis buat masyarakat Indonesia yang seringkali harus ekstra sabar ngadepin kita-kita ini. Thank you so much untuk kerja kerasnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Indonesia juga untuk Dr. Budi yang selalu care, yang selalu mau kasih update-update dan kasih semangat untuk kita tidak terlalu khawatir, tapi untuk kita lebih berjaga-jaga. Terima kasih, kita boleh nanya-nanya dan dapatkan informasi yang faktual dan bukan hoax, yang benar untuk teman-teman di komunitas. Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan kita bisa bertemu setelah semuanya ini berakhir ya. Terima kasih, selamat malam semuanya.